Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Alfian dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan apa fungsi Laravel, gimana cara membuat file Laravel, dan apa aja sih kode-kode Laravel. Nah, jadi saya mulai pertama itu dari gimana cara membuat filenya. Kita bisa menyalin kode dari websitenya Laravel. Jadi ntar kita bakal masuk ke installation. Nah, sebelum kalian menempel kode dari Laravel ini, nah yang ini, pastikan kalian sudah mendownload yang namanya Composer. Fungsinya untuk apa? Composer itu digunakan kalau misalnya kalian untuk membuat Laravel. Kalau nggak ada Composer, kalian tidak akan bisa membuat file baru. Nah, kan di sini ada example app. Nah, itu tuh nama ininya, nama filenya. Jadi kalian bisa bergantinya sesuai dengan apa yang kalian mau. Misal, saya menggunakan nama toko. Nah, kita tinggal enter aja dan bakal instalasi sendiri ntar sampai selesai. Nah, apa sih fungsinya Laravel dan apa sih kenapa kita nggak pakai PHP murni aja? Nah, alasan kenapa saya menggunakan Laravel karena yang pertama, Laravel itu lebih mudah karena udah banyak fitur-fiturnya. Yang dimana kalau misalnya kita mau masukin database ke webnya atau mau konfigurasiin itu tuh lebih gampang. Banyak fitur-fiturnya. Contohnya nanti ada migrasi dan ada env. Env itu fungsinya untuk menyambungkan si database-nya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan PHP murni, itu kan kita lebih ribet kan, harus menggunakan variabel, harus ngetik satu-satu. Nah, kalau menggunakan Laravel, kita lebih cepet lah, lebih enak kita ngerjainnya. Nah, ini kita tunggu aja, emang agak sedikit lama. Dan Laravel ini itu bukan hanya database doang, banyak fitur-fitur yang ada di Laravel yang bisa kita gunakan. Nah, jadi ntar di Laravel itu ada yang namanya view. View itu kita bisa nempel-nempel segala keperluan kita. Dan pokoknya lebih enak dibanding PHP murni yang lebih ribet. Nah, ini tergantung sinyal aja ya, karena emang sinyal saya itu kurang, jadi instalasinya itu emang agak lama. Oke, kita tinggal tunggu aja. Oke, kita tunggu. Dan oh iya, Laravel ini kalau misalnya menggunakan PHP murni, kalau PHP murni kan harus benar-benar ngetik sendiri kan, kayak kita bikin dari nol, bikin variabel sendiri dan segala macam. Nah, kalau di framework PHP ini, framework Laravel namanya, ini tuh lebih mudah. Nah, nanti ntar saya akan perlihatkan di file yang sudah saya buat. Nah, oke, jadi di sini tuh saya akan menjelaskan yang sesuai yang saya tahu aja. Saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan, cuma saya akan menjelaskan apa yang saya tahu aja. Nah, jadi di sini tuh yang pertama ada controller. Controller itu gunanya buat apa? Controller itu gunanya supaya kayak variabelnya lah yang udah disediain dari Laravelnya. Nah, di sini juga ada public. Public ini juga banyak ya, kita bisa menempelkan CSS di sini, kita bisa menempelkan Java di sini. Dan di bawahnya juga ada view. Nah, saya menempelkan beberapa kayak desainnya lah, navigasi footer segala macam itu di view. Nah, main blade ini fungsinya supaya kayak atasnya lah kayak kontainer awal. Nah, terus ini juga ada CRUD. CRUD yang seperti kita tahu itu menambah barang, login, register, welcome. Nah, welcome ini saya menempelkan welcome ini buat kayak desain-desainnya lah segala macem. Nah, terus ada navbar sama footer seperti yang kita tahu. Navbar itu untuk tampilan, bukan tampilan, kayak list atasnya. Nah, kalau footer itu buat kaki-kaki kayak sosial media segala macam. Nah, WPHP ini tuh ada route ini fungsinya untuk apa? Misal kita pindah ke suatu file lain, kita bisa balik gitu kayak eh relationship lah bisa dibilang. Nah, terus untuk ngerunningnya kita bisa pakai PHP Artisan Serve. Nah, di sini saya akan sedikit memperlihatkan website saya. Nah, jadi website saya ini adalah website CRUD sederhana. Nah, itulah fungsi row tadi. Jadi misalnya kita mau pindah tab atau mau pindah ya halaman. Jadi kayak lebih gampang lah dibanding pakai PHP murni. Kalau PHP murni kan kita harus bikin relationship-nya secara manual kan. Jadi kayak lebih ribet dan memakan waktu lebih lama. Nah,
Jadi kita mau mencoba masuk ke bagian tambahnya. Tambah itu yang crew tadi ya. Nah, kita masuk. Nah, jadi bisa tampil login. Nah, karena ini tampilannya hanya untuk demo website, jadi saya tidak terlalu membuat terlalu bagus, karena emang fungsinya saya menjelaskan di sini itu menjelaskan si ininya, apa namanya, Laravelnya. Oke, sekarang mari kita cari fitur yang namanya ENV. ENV itu fungsinya untuk menyambungkan database kita dengan website yang sudah kita buat. Sebentar, saya cari dulu mana fitur ENV-nya. Nah, ini dia. Nah, nanti kalau misalnya kita mau menggunakan fitur ENV ini, kita itu harus mengganti app name-nya, sama yang DB host-nya itu harus menyesuaikan dengan DB host kita. Nanti juga sebenarnya kita harus menambahkan kode di debug-nya, dan untuk menyambungkan, maksudnya kayak tepat sasaran lah, misalnya database ini untuk misal login, itu kita harus yang pakai namanya migration. Oke, nah sekali lagi, framework database ini framework Laravel ini itu merupakan framework yang sudah disediakan fitur-fiturnya. Jadi kita tidak mengetik secara manual. Jadi salah satu di kode-kode ini ada fungsi-fungsi yang tadi saya bilang tadi. Oke, jadi di sini karena mungkin fitur-fiturnya sudah saya hampir yang saya ketahui dah semuanya saya jelaskan. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kode-kode yang sudah saya buat dan gimana sih fungsi-fungsi kodenya supaya si websitenya ini jadi. Nah, pertama saya mulai dari welcome. Welcome ini yang seperti yang saya bilang tadi, ini tuh fungsinya supaya buat desain-desainnya. Nah, jadi yang pertama itu tuh ada yang namanya carousel. Carousel itu fungsinya yang buat tadi geser body. Nah, coba kita lihat. Nah, ini dia. Jadi bisa digeser-geser gitu. Nah, buat kode-kode ini kalian bisa nemu di Bootstrap, cari aja. Nah, ini tuh gambarnya bisa kita custom sendiri sesuai dengan kemauan kita. Dan button itu fungsinya ya buat pencetannya. Nah, kita masuk ke tab kedua. Tab kedua ini tuh untuk kartnya. Coba kita lihat dulu sebentar. Nah, ini dia. Yang 5 biji ini itu tuh saya juga pakai di Bootstrap, template Bootstrap. Jadi kalian bisa cari aja di Bootstrap. Dan jadi di sini tema e-commerce yang saya buat itu adalah laptop. Jadi saya membuat cart sebanyak 5 buah dan saya memasukkannya dengan konten-konten tentang penjualan laptop. Nah, di sini ada 5. Oke, dan bawahnya lagi ada footer. Nah, footer itu saya taruhnya di sini Patrials barengan sama si navigasi. Nah, di footernya ini fungsinya untuk kayak menempelkan sosial media kita atau copywriting dan segala macam. Nah, jadi saya pakai internal CSS aja supaya nggak memakan tab yang terlalu banyak. Dan untuk navbar, saya juga menambahkan sedikit fitur-fitur seperti kayak, sebentar kita ke atas dulu. Nah, jadi tombol-tombolnya ini kalau misalnya dipencet kayak ada tambahan warna gitu. Nah, kita balik lagi ke home. Nah, buat pindah dari home ke tampilan lain itu pakai ref juga. Selain menggunakan si web.php yang root itu, kita harus supaya nyambung kita harus pakai refnya. Nah, ini CRUD. CRUD itu fungsinya untuk menambahkan barang. Kalau misalnya di website tadi saya masukinnya dengan nama tambah. Nah, seperti yang kita tahu, CRUD itu tuh jadi fungsi-fungsinya di CRUD tuh kita bisa nambah barang, ngecek pengeluaran sama pemasukan. Ya pokoknya di CRUD itu tentang konten-konten yang kita ingin tambahkan lah. Nah, ini dia tampilannya, ada name, nama barang, ada harga. Dan untuk name ini kita bisa mengisinya dengan angka. Oke, ini register. Kita masuk ke tampilan register. Register sama login sebenarnya sama.
secara tampilan. Cuma secara fungsi, register itu fungsinya kayak membuat akun. Kalau login itu ya kalau misalnya udah ada akun baru bisa masuk. Nah, dan kita akan masuk ke main blade sekarang. Nah, main blade itu kalian sadar gak sih di kode awal setiap tab itu ada kayak tanda add. Nah, tanda add itu fungsinya untuk menyambungkan ke main blade-nya. Nah, ini tampilannya. Dan main blade ini sebenarnya bukan kode yang ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Main blade ini juga fitur tambahan dari Laravel, dan kita tinggal masukin kayak nama-namanya aja sesuai kebutuhan kita. Nah, di welcome blade-nya saya akan menjelaskan lagi beberapa tentang di bawahnya tuh kayak tanda add lagi. Nah, jadi di paling atas sama paling bawah itu kayak pembuka dan penutup. Kalau misalnya di HTML atau di PHP murni itu kayak div lah, kayak kontainer. Nah, karena saya sudah menjelaskan tentang gimana caranya mengkoneksikan database-nya ke website-nya, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat database-nya. Jadi, di database itu kita menggunakan software yang namanya Exam. Nah, Exam itu kita bisa membuat database-nya. Jadi, di dalam konten Exam itu terdapat table-table yang nantinya akan kita relasikan ke migrasi ini. Nah, untuk style CSS kita juga bisa menggunakan style CSS ini untuk menambahkan CSS ke website kita. Cuma karena saya banyak menggunakan internal CSS, jadi saya cuma satu doang di sininya. Nah, ini tuh buat si tampilannya, buat si welcome blade-nya. Oke. Ini dia tampilan registernya. Nah, nanti di exam itu bakal nyimpen data-data ini. Kayak ntar table-tablenya itu bakal ada konten-konten yang dari si website tersebut. Oke, kita masuk ke exam. Sebentar, emang agak sedikit lama exam tuh. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, jadi di migrasi ini itu kan ada logo dolar tuh. Mana bentar. Nah, itu tuh variabel. Nah, jadi table ini tuh buat nyambungin si database-nya kayak email, token, dan lain-lainnya supaya masuk ke tampilannya. Nah, ternyata udah selesai examnya, kita tinggal start aja. Sebentar, dan kita masuknya lewat admin PHP admin. Oke, kita langsung masuk aja. Mohon maaf ini karena mungkin PC-nya jadi sedikit lama ya buat masuk ke softwarenya. Nah, saya akan mereview ininya dulu, websitenya dulu sambil menunggu. Wah, ternyata udah banyak juga. Kita tunggu sebentar. Oke, sambil menunggu examnya loading, saya akan sedikit menjelaskan yang lain. Nah, di sini kita masuk ke tampilan CRUD-nya lagi aja. Nah, oke, jadi di CRUD ini ada sintak input. Input tuh fungsinya untuk memasukkan data. Oke, nah kita coba lihat ke examnya lagi. Apakah sudah? Ternyata masih muter. Tunggu sebentar. Mungkin faktor sinyal. Oke. Kita tunggu sebentar. Kita masuk ke codingan lagi. Dan karena saya sepertinya sudah mereview kode-kodenya cukup, jadi saya langsung ke bagian websitenya aja untuk melihat desainnya seperti apa. Nah, jadi kita masuk ke tampilan home. Nah, jadi kita akan melihat fitur dari geser bodinya. Nah, jadi kalau misalnya ini dipencet, ini tuh bisa kayak ganti-ganti gambarnya atau merubah kursornya lah. Nah, ini ada kayak card-cardnya 5 buah. Dan saya menggunakan bootstrap, template bootstrap sedikit untuk membuat website ini. Nah, juga buat
tombol-tombolnya ini supaya kalau misalnya kursornya diarahkan ke sana itu ada warnanya. Itu juga nanti di kodenya itu saya bakal bikin list. Bentar, coba kita lihat dulu. Saya bikin list, terus nanti saya masalah BTN button itu supaya bisa merubah warnanya. Oke, coba kita lihat. Nah, ini dia. Yang button class BTN button. Nah, ini tuh fungsinya supaya si tombol-tombol tadi kalau misalnya kursornya diarahin itu bisa berubah warna. Nah, seperti ini. Kita lihat lagi nah, ternyata sudah examnya. Itu saya nggak tahu errornya kenapa, karena emang udah bawaan mungkin. Nah, jadi oke, kalau misalnya sudah direlasikan ke Laravelnya, itu dia bakal muncul database tambahan. Saya cuma membuat 4 database: registrasi, transaksi, user. Cuma bikin 3. Sisanya itu kalau misalnya akan muncul kalau kita sudah relasikan ke itunya, Laravelnya. Nanti kalau misalnya sudah dimasukkan datanya, dia bakal muncul tuh nama-namanya di bawah. Ini saya kurang tahu errornya kenapa, karena emang dari pas kita buka aplikasi ternyata udah error. Dan saya di sini nggak menggunakan JS, jadi saya pure HTML dan CSS. Oke, kita sebentar untuk masuk ke bagian indeks. Jadi indeks itu fungsinya ya seperti tadi saya jelaskan, untuk bagian awalnya supaya semuanya terbaca. Dan sign in CSS ini bukan saya yang buat ya, ini emang udah tampilan awalnya, udah bawaan dari Laravelnya. Dan kita masuk lagi ke exam phpMyAdmin. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin sudah cukup penjelasan dari saya. Saya Fajri Alfian dari kelas 11 RPL 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.